Good morning, everyone. Selamat pagi semua. I bring greetings to every one of us here Saya membawa sebuah salam buat Anda semua di tempat from the ini land of Philippines. dari tanah Filipina. I guess before I share the word of God, Saya pikir sebelum saya membagikan firman Tuhan, it's a good idea kayaknya ide yang bagus ya to also introduce to us ourselves. untuk memperkenalkan diri kami kepada Bapak Ibu semua. So you will have an idea Jadi Anda punya gambaran who the preacher is. siapa sih pengkhotbah ini. And when you go to the Philippines, Dan waktu nanti kalau Anda ke Filipina, we can have a fellowship kita bisa berfellowship bersama. from a independent ministry Kami datang dari sebuah pelayanan yang independen. with the name Worldwide Ministries. The name of the ministry we have is Worldwide Ministries Namanya adalah Worldwide Ministry. and the Jesus Chosen Generation. Jesus Chosen Generation. Jadi Jesus Chosen Generation, generasi pilihan Yesus. Me and my wife. Saya dan istri saya di sini, saudara. Please stand up, my wife. That's my wife, my beautiful wife. Ya, ini adalah istri saya yang terkasih. She's with me doing the ministry, Dia juga bersama saya melakukan pelayanan ini, winning people for the Lord. memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. So this morning, Jadi pagi ini, I'm so glad to be here, saya senang sekali bisa ada di tempat ini. and I appreciate Saya benar-benar menghormati Pastor Johan Sorja Pastor Yohan Surya for arranging my meeting untuk bisa mengatur semuanya, in this beautiful church, sehingga saya bisa membagikan firman di gereja yang indah beautiful ini congregation. dan dalam jemaat yang begitu ajaib. And I hope Dan saya and I berdoa pray dan saya berharap that all of you bahwa setiap will saudara have time also akan juga punya waktu to come untuk datang and visit dan mengunjungi our ministry pelayanan kami in the di Philippines. Filipina ya. We will be glad Kami akan sangat senang to see you there. untuk menyambut Anda di sana. We will eat Kita akan makan-makan kinilaw, raw fish. ikan mentah di sana. All right, thank you. Now this morning, Nah, pagi ini saudara, I'll be sharing to you the word of God, saya mau bagikan kepada Anda semua firman Tuhan. a very basic one, Firman yang sebenarnya begitu mendasar, entitled yang judulnya Win Souls memenangkan jiwa and Make Disciples. dan memuridkan. In Matthew chapter 28 verse 18, Matius 28 ayat 19 To 20. berkata sampai 20. this is where we can read Disinilah kita bisa baca, the mandate of Jesus, ini adalah mandat dari Yesus that we sendiri, are to go, bahwa kita harus pergi win souls, memenangkan and jiwa make disciples. dan memuridkan. In Proverbs 11 verse 30, Dalam Amsal 11 ayat it says 30 there, dikatakan juga he who wins souls mereka yang memenangkan jiwa is wise. adalah bijak, dalam terjemahan lainnya saudara. If you want to be called wise, Jadi kalau Anda ini mau disebut dengan you bijak, need to win souls Anda ini perlu memenangkan jiwa for Jesus. untuk Yesus. One of the clearest and most urgent instruction Jadi instruksi yang paling jelas dan paling urgent that Jesus gave yang Yesus berikan before ascending to heaven sebelum dia naik ke surga was this: adalah ini, go pergi and make disciples dan jadikan bangsa murid, of all nations. bahkan dari semua bangsa. I remember when I was a kid, Saya ingat waktu saya masih kecil, when my parents waktu orang tua saya will go to a certain place mau pergi ke satu tempat and they will be back for how many days? dan akan di sana beberapa hari, My mother would always instruct us, mama saya akan selalu bilang sama saya begini, and he said, "Okay, you, oke, kamu Erwin, Erwin, you need to wash clothes." kamu yang harus cuci baju. And she will also say to my brother, "You, Lalu dia akan bilang kepada saudara saya yang laki-laki, you clean the whole house." kamu bersihin rumah. And the other one, Dan she yang will lain, instruct, dia akan "You berikan, cook the food kamu yang masak and wash the dishes." dan lalu cuci piring. That's the last thing Nah, itu yang terakhir that my parents yang that orang tua my- saya berikan, would instruct us yang instruksinya itu begitu before leaving the house. sebelum mereka meninggalkan rumah. And when they go back, Nah, waktu mereka the balik, first thing hal yang paling pertama that they will ask yang mereka akan tanya is the one, adalah the sesuatu instructions yang mereka instruksikan, that they gave us yang mereka berikan before they leave. sebelum mereka itu pergi. So this is what Jesus said. Jadi ini yang Yesus bilang, Before he saudara. ascended to heaven, Sebelum dia naik ke he surga, instructed his people dia memerintahkan murid-muridnya to go untuk pergi
win souls, memenangkan jiwa, and make disciples. dan memuridkan. And I believe Nah, saya percaya that when Jesus will come back once again, waktu nanti dia datang kedua kali, and I believe dan saya percaya it's too soon. itu akan sangat cepat. And I also believe Dan saya juga percaya that the first thing he will ask to us bahwa hal pertama yang dia akan tanya is that the word that he asked us to do before he leave. adalah sesuatu yang dia perintahkan sebelum dia pergi. This might be his question. Dan ini adalah membuat pertanyaan Did you tertentu. go, Apakah Anda benar-benar pergi, win souls, memenangkan jiwa, and make disciples? dan memuridkan? You know, this command, Saudara this tahu, word is not just a command. Perintah ini bukan cuma sebuah perkataan ya. It's not only for the pastors. Dan itu bukan hanya buat para pendeta. Yeah, I learned that your pastors is in Australia this time. Saya tahu bahwa pendeta saudara sedang ada di luar negeri saat In ini. fulfillment of what Jesus said, Dan dia sedang menggenapi Go. apa yang Tuhan bilang. Pergi, preach the word, bagikan firman, and make disciples. dan memuridkan. But I want you to understand Tapi saya rindu Anda that mengerti this command bahwa perintah is not for ini the pastors only. bukan cuma buat pendeta It's saja. not for the missionaries. Bukan cuma buat para misionaris. But this command Tapi perintah is ini for every one of us. adalah buat setiap And that is kita. for you. Dan ini juga buat Anda. And when the Lord go back here in our country, in Dan- our world, Dan saya rindu nanti waktu Tuhan kembali ke dunia kita ini. He will ask every one of us, Dia akan tanya loh setiap did kita. you go Apakah kamu benar-benar You pergi win souls. dan memenangkan jiwa and make disciples? dan memuridkan? It's a calling Itu adalah sebuah for every panggilan believers. buat setiap orang Who percaya. are the believers of Jesus here? Siapa di sini yang orang Would you please percaya? raise up your hand? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh angkat And tangannya. so this message, Jadi saya tahu bahwa pesan is for you. ini adalah buat Anda you juga. need to prepare your heart. Anda juga harus siapkan hati, Apply God's word. mengaplikasikan firman Tuhan. To win souls and make disciples Untuk memenangkan jiwa dan is the memuridkan, heartbeat of heaven. itu adalah detak jantungnya surga. And it is the mission Dan itu adalah sebuah misi of the church. dari gereja Tuhan. I remember Saya ingat ya, in John chapter 3 verse 16, Yohanes it 3:16 says there, dikatakan sana. for God Karena begitu so besar loved the world kasih Allah kepada dunia ini, and He gave sehingga dia His memberikan only Son Jesus. anaknya yang tunggal Yesus Kristus. And whosoever Dan siapapun believe on Him yang percaya will kepadanya not perish, tidak akan binasa, will not die, tidak akan but mati, he will have tapi dia akan memiliki an everlasting life. hidup yang kekal. The very mission of Jesus Misi Yesus yang terutama is to win the whole world, adalah memenangkan seluruh dunia ini. is to save the whole world. Adalah untuk menyelamatkan seisi dunia. Jesus is Yesus not for the few people, bukan cuma datang buat beberapa orang, but Jesus tapi Yesus is for datang every one of us. buat setiap kita. I remember Saya ingat saudara, when He went to this world, waktu dia datang ke dunia ini, He did not go directly to the crowd, dia nggak langsung datang langsung kepada orang banyak, but what He did is that He chose tapi yang dia lakukan adalah Few dia people. memilih beberapa orang saja. He chose 12 disciples. Dia memilih 12 murid. He talked to them, Dia He berbicara, discipled them, dia memuridkan mereka. but the mission Tapi misinya is to win the whole world. adalah memenangkan seluruh By dunia. what? Dengan apa? By preaching the word of God Dengan membagikan firman Tuhan. and to disciple all the people Dan lalu memuridkan and to semua teach orang. them Dan untuk mengajari all the mereka commands of Jesus. semua perintah dari Yesus. So therefore this morning, Jadi ayat ini I want pagi you ini, to understand saya mau Anda mengerti that winning souls bahwa memenangkan is the jiwa fruit of the righteous people. itu juga buah dari orang-orang yang dibenarkan. What I mean, when you are righteous, Waktu Anda ini tahu Anda orang yang dibenarkan, when you are a child of God, waktu engkau adalah anak Tuhan, of course, tentunya you slowly developing Anda akan pelan-pelan mengembangkan to become a righteous believer. menjadi orang percaya yang And benar. that's what we are praying. Dan itulah yang kita doakan. That's what we are longing Itulah yang kita to rindukan become righteous untuk menjadi orang yang in the benar sight of God. dalam pandangan Tuhan. But I want to tell you this morning Tapi saya mau beritahu Anda pagi that ini, winning saudara, souls bahwa memenangkan is jiwa the ini, fruit ini adalah of buah the righteous. dari orang benar. In Proverbs 11 verse 30 says, Dalam Amsal He 11 ayat who wins 36 souls berapa? Berkata, mereka yang memenangkan jiwa is wise. itu adalah berhikmat. Soul winning Jadi memenangkan is the jiwa highest form of wisdom. itu adalah bentuk tertinggi It dari is hikmat. doing something Itu adalah bicara soal melakukan sesuatu that impacts eternity. yang berdampak kepada We are kekekalan. not forever.
in this world. Kita ini kan di dunia ini tidak selamanya. We Saudara. are not forever in our houses. Kita tidak selamanya ada di rumah kita. We will be going to eternity. Kita akan menuju suatu In heaven. kekekalan di surga. You are going to leave your properties. Anda akan meninggalkan properti Anda You di are going bumi. to leave your good job, Anda akan meninggalkan mungkin pekerjaan your Anda yang nice baik. cars, Mobil-mobil Anda yang bagus. your nice houses, Atau rumah Anda yang bagus. and we will live with Jesus. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan In eternity. Yesus dalam kekekalan. That is why Itulah kenapa soul winning memenangkan jiwa is doing something itu adalah melakukan that sesuatu impacts eternity. yang berdampak kepada kekekalan. When we lead someone to Christ, Waktu kita pimpin seseorang kepada Yesus, we partner with the Holy Spirit kita ini sebenarnya sedang bermitra dengan Roh in Kudus bringing a lost one dengan membawa orang yang lost terhilang, soul or jiwa yang terhilang back home. kembali ke rumah. Therefore, Karena itu saudara, let us be reminded mari kita diingatkan that kembali Jesus bahwa Yesus didn't die on the cross itu tidak hanya sekedar mati di kayu so we salib can keep salvation to ourselves. supaya kita ini bisa punya keselamatan sendiri aja. But Jesus Tapi Yesus died on the cross mati di kayu salib so that we are to save supaya kita juga bisa also those people who are not yet saved. membagikan keselamatan itu kepada orang yang belum memiliki. We are to share Kita ini harusnya the membagikan salvation keselamatan that we have. yang kita punya. We should not act greedy. Kita harusnya The tidak salvation that we have in menjadi tamak Jesus dalam keselamatan yang kita punya dalam must be Yesus. shared Dan itu tuh harus dibagi to all the people, kepada semua orang. to all the Muslims that we know here. Kepada in the mungkin city. orang-orang berkepercayaan lain yang kita They punya di tempat need ini. Jesus. Kita tahu mereka butuh Yesus. Our families that are not yet saved. Keluarga kita mungkin yang belum Our diselamatkan. relatives that are not yet saved. Orang-orang yang berrelasi dengan kita Our yang belum friends. diselamatkan. Teman-teman kita Our mungkin. colleagues. Partner kerja kita. Our classmates. Teman sekelas. They need also Mereka Jesus. juga butuh Yesus And saudara. it is you Dan saudaralah are commanded by Jesus yang mendengar perintah To go. Yesus untuk pergi and share dan membagikan the salvation. keselamatan itu. And we just give our hands to the Lord by clapping our hands. Mari tepuk tangan buat Tuhan saudara. So again, winning souls is the fruit of the righteous. Sekali lagi saya mau bilang bahwa memenangkan jiwa adalah buah dari orang percaya. Orang yang dibenarkan, We need to open our mouth, Kita perlu untuk buka mulut, share our testimony, membagikan kesaksian kita. and invite someone. Dan lalu undang seseorang mungkin. Maybe if you have your cell group or Bible study group, Mungkin punya cell group saudara invite atau them to come. grup belajar Alkitab. Ayo undang mereka. Or might be give someone a Bible. Atau mungkin Anda bagikan Alkitab kepada seseorang. Brother Yuhan showed me yesterday Seperti yang ditunjukkan kemarin. that you are giving some food Saya ditunjukkan Anda To those pelayanan people memberikan makan are secara not gratis able to kepada feed themselves. orang-orang yang nggak bisa makan And ya. that's a good idea. Dan itu juga sebuah ide yang That's a baik. good act. Itu tindakan yang Because bagus. I believe Karena saya ini percaya, even a small act bahkan tindakan yang can sederhana lead a soul bisa membawa to jiwa Jesus. kepada Yesus. Making disciples Jadi yang kedua, is the model of Jesus. memuridkan, menjadikan murid-murid itu adalah model atau teladannya Yesus. Okay, take note of what the Bible says. Saya mau ambil apa yang firman Tuhan bilang. We are to win souls Harusnya kita itu memenangkan jiwa and make disciples. dan memuridkan. Jesus Nah, Yesus ini make a model membuat sebuah model in discipling people. dalam memuridkan orang-orang. Jesus did not preach to crowds, Dia nggak hanya langsung berkhotbah kepada orang banyak saja, but he formed a few people tapi dia membentuk beberapa orang to reach the many. untuk what? To reach. untuk Reach out the many menjangkau, people. untuk menjangkau orang-orang yang lebih banyak. The pastor Para pendeta at the church, dari gereja cannot really cater all the people. nggak bisa loh untuk menolong semua orang tuh nggak But bisa. if all of us Tapi kalau setiap are kita empowered, itu menerima Disciple. kuasa, lalu kita memuridkan, therefore karena itu we can reach kita bisa menjangkau the whole Indonesia seluruh Indonesia for saudara. Jesus. Buat Yesus. Let's say if we can count our heads here. Kalau let's say, misalnya kita bisa hitung we ada can orang reach di sini. 200 or something like that. Mungkin di sini ada 100 If atau the lebih. 200 Christians Anggaplah 200 orang percaya. will reach one Menjangkau satu aja. soul for one Christian Satu aja. in just few
few days, dalam beberapa hari ya, the number will become double. kita akan menjadi double kan angkanya. And that's the reason why Dan itulah alasannya kenapa Jesus did not preach to crowd, Tuhan Yesus itu nggak hanya but he khotbah kepada chose orang banyak, 12 people. tapi dia pilih He 12 raised murid. them up. Dia He formed them. tumbuhkan mereka, dia ajari mereka, He formed their character, dia membentuk karakter murid-murid, discipled them, memuridkan mereka, and then dan lalu apa? he sent them to the field Tuhan mengirimkan mereka ke ladang to misi reach more souls for untuk Jesus. menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa. I believe Nah, saya in my percaya heart dalam hati that saya as a believer, dan bahwa kita sebagai orang percaya, we are not just to sit down on the chair kita ini nggak harusnya cuma duduk di and to kursi listen dan lalu cuma to dengerin the sermon of the pastor. khotbah dari pendeta-pendeta. But the Lord said to us, Tapi Tuhan itu jelas you bilang, are to go kamu harus pergi win people dan memenangkan and jiwa-jiwa make them disciples. dan juga memuridkan. During our Bible college, Waktu saya ini sekolah Alkitab, I saudara, remember saya ingat baik that with the subject of homiletics, dalam pelajaran Homiletics. homiletics, that's a subject where we are taught on how to preach God's word. itu adalah pelajaran di mana kami Homiletically, ini kami systematically. diajarin bagaimana berkhotbah secara sistematik. And our instructor told us, Dan lalu dosennya bilang begini, okay, to test your learning, untuk ngetes apa yang sudah kamu pelajari, 3 of them, 3 dari Oh, three of mereka us. atau 3 dari kami ya, our instructor said, you will be assigned kamu diberi tugas to one church untuk kepada satu gereja every Sunday. setiap hari Minggu. So one student Jadi is mereka, a very good preacher. salah satu mereka itu pengkhotbah yang bagus sekali. And he said to himself, Lalu dia bilang mereka I begini, might receive the first honor mungkin saya akan terima kehormatan yang because pertama I am a good preacher. He karena said it himself. saya ini pengkhotbah yang bagus. And indeed, Dan benar, one Sunday, satu hari he Minggu went to the church, dia ke gereja preached the word of God, membagikan firman Tuhan anointedly, dengan sangat diurapi, and the people were so blessed. dan orang-orang itu diberkati In the midst of sekali. his preaching, Di tengah-tengah khotbahnya dia, people cried. orang tuh sampai nangis, saudara. And after the preaching, Dan setelah khotbah, they will come to the Bible student, mereka akan datang kepada si Shake muridnya hands. ini, disalami, thanking him, lalu aduh terima kasih and ya, said, thank you, Pastor, dan bilang aduh pastor terima kasih for banyak that anointed message. untuk pesan yang sangat diurapi. And that Bible student Dan lalu si murid sekolah said to kitab himself, ini I will receive berkata kepada dirinya, wah the saya first ini akan honor terima kehormatan yang pertama. reward. And the next Sunday, Dan lalu minggu berikutnya, the instructor again dia ini datang assigned lagi. one student, the second student, Lalu diberikan tugas lagi to a one church. kepada satu gereja. And that student was very good also, Dan ini orang yang berbeda ya. a humorous person. Dia adalah orang yang kalau khotbah lucu banget. When he began preaching, Waktu dia mulai khotbah, the people began to laugh. orang ketawa, It ketawa. was very enjoyable moment. Dan momen yang sangat bisa dinikmati oleh mereka. And the midst of his preaching, Dan waktu di tengah-tengah dia khotbah, all the people laughed loud. semua orang ketawa sangat keras. And after the message, Dan setelah khotbah, they come to the preacher. mereka datang kepada And si said, murid ini dan "Pastor, berkata, Pastor, You are a very good preacher. aduh pastor ini pengkhotbah yang lucu We're banget. so happy. Kami ini happy And sekali. they laugh. Lalu mereka ketawa lagi. And the third student Dan murid yang ketiga, felt that maybe I will not win the competition. He said jadi to dia himself, pikir, aduh Because kayaknya the saya nggak first akan menang speaker kompetisi ini. Karena pengkhotbah yang pertama is very anointed. kan sangat diurapi. People cry. Orang tuh pada nangis. And the second speaker Dan lalu pengkhotbah yang kedua is a humorous speaker. sangat humoris. People enjoy the message. Orang menikmati pesannya. But this third student, Tapi yang Bible student, ketiga ini is not a good or not an eloquent speaker. jadi bukan pembicara yang lancar ngomong, saudara. And when it is his time to preach to one church, Waktunya dia khotbah pada satu gereja at tertentu, the beginning of his preaching, di awal khotbah, people at the back, orang-orang di belakang nih get out, go out. mulai keluar. And you know, the pastor of the church Dan pendeta dari gereja tersebut was amazed. itu kaget. What happened? Dia pikir, loh apa yang terjadi ya? Why people started to go out? Kenapa ya orang mulai pada keluar ya? And in the midst of the preaching, Dan lalu di tengah-tengah khotbahnya, half of the congregation setengah dari jemaat went out. keluar juga, saudara. And before his last
points being preached, Dan sebelum poin terakhir dari khotbahnya selesai, no more people at his front. nggak ada lagi orang yang di And barisan only depan. the pastor left. Cuma pendeta gereja itu yang ada di And that depan. Bible student went down Dan lalu si murid sekolah Alkitab ini and turun. he asked the pastor, Lalu dia tanya sama pendetanya, Pastor, what happened? apa yang terjadi ya? Why the people went out? Kenapa orang-orang pada pergi? And the pastor told the Bible student, Dan pastor bilang kepada si You murid know, sekolah brother, Alkitab ini, kamu tahu enggak katanya? me too. Saya juga, I want to go out. saya mau keluar. Why? Kenapa? Because your message Karena pesan kamu is to go out adalah untuk keluar and preach the word of God, dan membagikan firman win Tuhan, souls, memenangkan and jiwa making disciples. dan memuridkan saudara. I want you to understand, my brothers and sisters in the Lord, Saya mau Anda ngerti Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, the true application of God's word tugas utama dari firman Tuhan is not only bukan cuma by allowing our tears to flow out from our eyes. bukan cuma firman itu membuat kita ini nangis gitu saudara, Although bukan. it's good to cry in the presence of God, Walaupun ya baik memang Anda menangis dalam hadirat Tuhan, but that's not the ultimate sign tapi tanda yang utama that you apply. bahwa Anda The word mengaplikasikan of God. firman Tuhan Second one, adalah yang kedua. because the second preacher is very good in humor. Karena yang Humor. pengkhotbah yang kedua ini sangat jago untuk People humoris. were so happy, Orang kan happy sekali and they thought dan mereka merasa that it's an application of God's word. itu adalah aplikasi dari firman Tuhan. The third student, Tapi murid yang ketiga, he was confused, dia kan bingung ya. but the pastor told him Tapi kan sependetanya bilang begini, the true yang benar, application aplikasi yang benar of God's word dari firman Tuhan. is not showing our tears flowing from our eyes. Not Bukan cuma air mata yang keluar dari mata kita. by laughing, Bukan dengan Anda cuma ketawa-ketawa. but the true Tapi yang application sesungguhnya of God's word aplikasi dari firman is to Tuhan apply adalah the word of God in our melakukan lives firman Tuhan dalam hidup kita. by applying what Dengan God's word says. melakukan apa yang Tuhan bilang, saudara. And to the surprise of the third student, Dan keajaiban dari murid yang ketiga ini ya, he got the award. ternyata yang dapat penghargaan, ya dia, saudara. It's good to cry, Itu bagus untuk Anda It's bisa good to menangis. laugh. Oke juga Anda ketawa, but the most important tapi yang paling penting is to apply adalah word of melakukan firman Tuhan itu in our lives. dalam hidup kita. The Bible says Firman Tuhan bilang begini, we must not be a good hearer, kita harus menjadi but we should be a good doer. kita harus menjadi orang yang bisa perlaku firman yang baik. Therefore, Karena itu, each one of us, setiap kita we must start kita harus mulai with one. dengan satu dulu. Teach what we know. Ajari apa yang kita tahu. Be consistent Jadilah orang konsisten by sharing God's word dengan membagikan to firman those people kepada mereka itu who are not yet saved yang mereka belum in diselamatkan the Lord. dalam Tuhan. Discipleship Pemuritan is not a program. bukanlah sebuah program aja. It's a relationship. Itu adalah bicara soal hubungan. Sometimes Nah, kadang-kadang the most active church member, anggota gereja yang paling aktif, they don't have friends anymore. mereka akhirnya nggak punya They teman don't have lagi, unbeliever friends. nggak punya teman-teman orang yang tidak percaya, And it's hard for them. It's hard for them dan susah buat mereka to bring untuk membawa unbelievers orang tidak to the percaya church. ke gereja, because they are too good karena mereka terlalu baik, for them. terlalu buat orang-orang yang tidak percaya ini. But I want you to understand, Tapi saya rindu Anda we ngerti, Christians kita orang percaya must have harus punya a good relationship hubungan yang baik with those unsaved people. dengan mereka yang So belum that percaya, We supaya can share to kenapa? them Kita bisa bagikan kepada Jesus. mereka tentang Yesus, and we can bring them dan kita bisa bawa mereka to the feet of Jesus. kepada kaki Yesus. Heaven Surga itu rejoices over one soul. bersuka cita, pesta atas satu jiwa terselamatkan. In Luke 15 verse 7 Dalam Lukas 15 ayat 7 berkata, tells us memberitahu kita that there is more joy bahwa ada lebih begitu besar in sukacita heaven di surga over one sinner atas satu pendosa who repents yang bertobat that over 99 daripada who don't 99 need repentance. yang gak butuh pertobatan.
brothers and sisters in the Lord, saudara-saudariku dalam Tuhan, let us understand mari ngerti that every soul bahwa setiap jiwa matters to God. itu penting di hadapan Tuhan. And it should matter to us also. Dan harusnya buat kita juga penting. This is why we labor, Inilah kenapa kita kerja, we pray, kenapa kita berdoa, we preach, kenapa kita and berkhotbah, go. dan pergi. Because each soul Karena setiap jiwa is eternal. itu sangat penting. When we win a soul Waktu kita ini memenangkan jiwa and disciple them, dan memuridkan mereka, we bring joy to heaven kita itu membuat surga bersuka and cita. grow to the kingdom of God. Dan lalu menjadi sebuah pesta kepada kerajaan Tuhan. Do not underestimate your role. Jadi jangan meremehkan peran Anda masing-masing. God can use your life Tuhan itu bisa pakai hidup setiap kita to change generation. untuk mengubahkan bahkan satu generasi. We should Bukan. go out Mari keluar from our comfort zone dari zona nyaman kita and begin dan mulailah to share untuk membagikan the love of Jesus kasihnya Yesus to the world. kepada dunia ini. People need the Lord. Orang-orang itu butuh Yesus. Every day Setiap hari we encounter people kita ketemu dengan banyak orang. walking down the streets. Berjalan di jalanan, We notice kita melihat they smile, mereka mungkin tersenyum, they laugh, mereka ketawa. but inside of them, Tapi di dalam mereka, in their private life, dalam hidup mereka pribadi, they are crying. mereka mungkin menangis. And Jesus heard their cry. Dan Yesus mendengar setiap tangisan mereka. But the question is, Tapi pertanyaannya hari ini, who will share to them? siapa yang mau bagikan kepada The word of mereka God. tentang firman ini? You, Saudara me, dan saya, every one of us. setiap kita. We should open our mind, Kita harus buka Our pikiran, eyes. buka mata kita, our hearts buka hati kita to the people kepada mereka that need the Lord. yang butuh Tuhan. I believe Saya ini percaya, saudara, we are now kita ini sekarang in the end of times. ada di akhir zaman. And the Bible Dan says, firman bilang, Jesus Yesus will come once again akan datang kedua kali. if the word, Kalau if firman the Tuhan gospel sudah Injil itu is being preached sudah dikotbahkan to every people. kepada semua orang. Today, Hari ini, saudara, be reminded. Be jadilah reminded orang-orang yang diingatkan that you have the responsibility bahwa Anda punya tanggung jawab yang sama to bring untuk membawa one more soul for Jesus. satu lagi jiwa-jiwa kepada Yesus. Now, part of our activities in the ministry, Bagian dari kegiatan kami dalam pelayanan, we train the people, kami melatih mereka. we send them Kami juga mengutus to mereka every houses. kepada setiap rumah. We call that in our language, Kami menyebut dalam bahasa kami simbalai. simbalai. It means Artinya house church, gereja rumah. worshiping God in every houses. Jadi menyembah Tuhan di setiap rumah. Every member, Setiap anggota kami, we consider them as leader. kami menganggap setiap mereka adalah pemimpin. They will facilitate. Jadi mereka yang akan memfasilitasi. There's me and my wife. Saya dan istri saya, We recorded video preaching. kami akan merecord video We khotbah. recorded Kami rekam. series of preaching Kami akan rekam beberapa About seri dari khotbah salvation. tentang keselamatan, about Christian life victory tentang kehidupan Kristen and discipleship. dan juga tentang So pemuridan. every afternoon, Jadi setiap sore more than 150 believers lebih dari 150 Will orang come. percaya will come akan datang to houses kepada rumah demi rumah, and share lalu the membagikan video preaching, video ini, worshiping God lalu menyembah Tuhan di in our rumah-rumah, houses. di rumah-rumah ini. And as a return, Dan sebagai gantinya we experience kami mengalami broken houses, rumah-rumah yang broken hancur, family. rumah tangga yang hancur. They were revived Mereka itu dibangkitkan into a good relationship. kepada sebuah hubungan yang baik. And they came to Jesus, Dan lalu mereka datang kepada Yesus, serving the Lord menylayani Tuhan with all their hearts. dengan segenap hati And mereka. they become born again Mereka menjadi orang lahir and baru. got saved Dan lalu diselamatkan through the people of God lewat umat Tuhan ini. working Bekerja to bring one more souls. untuk membawa satu To lagi Jesus. jiwa kepada Tuhan Yesus. I believe you are also doing Saya percaya Anda pun melakukan this in our pelayanan ministry. pelayanan in your ini ministry. dalam pelayanan Anda. But to every one of us, Tapi buat setiap kita, this is a reminder ini sebuah pengingat that we have the task
bahwa kita ini punya tugas. The task of sharing the word of God Sebuah tugas membagikan to every firman people. kepada setiap orang. Yes, to come to church is a good one. It's a Ya, good datang thing. ke gereja itu bagus. Praising God, Memuji Tuhan, worshiping the Lord menyembah Tuhan, is a good thing. itu bagus sekali. But Tetapi we need to come down kita ini perlu turun loh for the people below. buat orang-orang yang di bawah, That they too bahwa mereka pun will understand bisa mengerti the message sebuah of pesan salvation. keselamatan itu. So that Supaya apa? we can invite them Supaya kita bisa undang mereka to come to this beautiful place. untuk datang ke tempat yang bagus ini loh. Joining the music team Mungkin mereka juga bisa to main worship musik the Lord untuk menyembah Tuhan in the sama-sama Spirit. dalam roh. And then Dan lalu the end will come. akhir dari dunia akan datang. Jesus will come Yesus akan datang kedua kali. because Karena apa? we share the good news. Karena kita membagikan pesan ini. Today, Hari ini saudara, how many of us berapa banyak sih dari kita would say, yang mau berkata, yes, Pastor, ya Pak Pendeta, I will commit myself saya akan berkomitmen to be untuk menjadi a soul winner. seorang pemenang jiwa. Let us not be content Janganlah kita ragu. with just being saved. Jangan puas hanya dengan selamat aja. Let us rise with passion Mari kita bangkit dengan sebuah To win gelora souls. untuk membangun, and make disciples. memenangkan jiwa dan memuridkan. Be a soul winner. Jadilah pemenang jiwa, saudara. Every conversation, Dalam setiap percakapan is a yang ada, chance. itu tuh kesempatan. Be a disciple maker. Jadilah orang-orang yang membuat murid-murid. Every relationship Setiap is an hubungan opportunity. itu juga kesempatan. Be a kingdom builder Jadilah pembangun kerajaan because surga. Jesus Karena Yesus is itu coming soon. segera datang. Again in Matthew 28, Sekali lagi dalam Matius Verse 19. 28 ayat 19. go therefore Lalu pergilah and make disciples dan jadikan semua bangsa murid. of all nations. Semua bangsa murid. This is not just a mission, Tapi ini juga bukan hanya sekedar it misi. should be our lifestyle. Ini harusnya jadi gaya hidup. One day, Suatu hari, Jesus will come back Yesus akan datang kedua kali. and he will ask you, Dan dia akan tanya, my son, anakku, my daughter, anak perempuanku, what did you do apa yang sudah kamu lakukan? while you live on the earth? Kenapa sih kamu hidup di bumi? You cannot say, Lord, I went to the church, I worship you. Anda nggak bisa sekedar bilang gini, Tuhan, saya And kan the udah Lord, ke what gereja, I mean is, saya udah did sembah you go? Tuhan. Did you go and win souls? Tapi Tuhan akan tanya, apakah And kamu make pergi disciples? memenangkan jiwa, Ah, memuridkan? Lord, Dan I bilang, give Tuhan, my tithes and my offering. Tuhan saya udah perpuluhan loh, udah persembahan. Did you win souls? Tuhan akan tanya, memenangkan jiwa Make nggak? disciples? Memuridkan nggak? Because when we win souls, Karena ketika kita we are memenangkan also jiwa, to take good care of them, kita benar-benar menjagai mereka. consolidate them, Kita menghibur mereka, help them. kita menolong mereka. Sometimes Kadang-kadang, when we invite one person, kalau kita ini undang seseorang, they have so many alibis. mereka mungkin punya alibinya banyak. And he would say, hey brother, Lalu kita bilang, I saudara, cannot go with you in the church saya ini nggak today bisa datang ke gereja lah hari ini. because I don't have a pants. Karena nggak punya celana nih. So part of our strategy is before going to the house, Jadi strategi kami sebelum datang ke rumah orang ini, we saudara, bring a pant for them. kita bawain celana buat mereka. Don't worry, brother. Oh, nggak usah We khawatir, have a Pak. pant for you. Ada celana nih saya kasih. And some of them would say, Oh, ada juga yang bilang gini I'm alasannya. sorry. Aduh, maaf ya. I cannot go to church Nggak with bisa you ke gereja nih sama kamu. because I don't have money to pay for my fare. Karena nggak punya duit buat ongkos katanya. And we will say to them, Kami akan bilang kepada Don't murid-murid kami, worry. oh nggak usah I khawatir. will pay for your fare. Tenang, saya bayarin gojeknya kamu kalau bahasa Indonesia ya. Oh brother, I don't have a shirt. Aduh, saya nggak punya baju katanya. Don't worry. Nggak usah khawatir. We bring shirt for you. Nih, saya bawain baju. But the reason is Karena alasannya kenapa? our heart Hati kita itu loh. is assuring them Meyakinkan mereka to be saved, untuk diselamatkan. to come to Jesus. Untuk datang kepada Yesus. Let them Dan mengizinkan mereka become disciple also. menjadi murid juga. Because one day, Karena satu when they hari, grow in the Lord, waktu kita bertumbuh dalam they will Tuhan, be the one also kita juga akan, waktu mereka bertumbuh dalam invite Tuhan, mereka juga akan and mengundang bring dan membawa people to Jesus. orang-orang kepada Yesus. I was just amazed how
Jesus did when he was on earth. Saya terkagum sih bagaimana Tuhan Yesus melakukannya waktu dia di bumi. He called people one by one. Dia itu memanggil jiwa-jiwa satu demi He satu. asked Peter, Peter, Dia tanya, Petrus, come mari datang and follow me. dan ikut aku. He asked another person, come Dia lalu tanya kepada seorang and lain, follow me. ayo datang ikut aku. Until it became 12. Sampai akhirnya kan muridnya jadi And 12. these 12 people, Dan 12 orang ini from ordinary people, dari orang yang biasa aja. Jesus formed their lives, Tuhan Yesus membangun hidup mereka. making them a Christ-like character. Membuat mereka orang-orang yang punya karakter seperti Kristus. And when their lives are formed, Dan waktu hidup mereka itu bentuknya sudah jadi. Jesus sent them Tuhan Yesus baru kirim mereka to bring more people to untuk Christ. membawa lebih banyak orang kepada Kristus. And I believe Nah, saya ini percaya ya, it's a good strategy for us also. itu adalah strategi yang baik juga buat kita. That each one of us will raise, Bahwa setiap kita will akan bring membangkitkan people, dan membawa orang. teach them, Ajari mereka, disciple them, muridkan mereka. not just to come to church Bukan cuma untuk datang ke and gereja, sit down terus duduk and do nothing. dan nggak ngapa-ngapain. But we are Tapi kitalah to go out yang harus pergi keluar and bring more souls dan membawa jiwa-jiwa for Jesus. buat Yesus. How many of us today Berapa banyak yang mau, saudara, would say, yang mau berkata, Pastor, Pastor, I will offer my life to God saya akan persembahkan hidup ke Tuhan and bring one more soul dan membawa satu lagi jiwa for Jesus. buat Yesus. People Orang-orang need the Lord. membutuhkan Yesus. Jesus said, Tuhan Yesus bilang begini, who will go for us? siapa yang akan aku utus ya? And Isaiah said, Dan Yesaya here I am, berkata, Lord. ini aku Tuhan, Send me. utuslah aku. Will you commit yourself Apakah Anda akan jadi orang itu for Jesus? buat Tuhan Yesus? How's your family member? Bagaimana dengan anggota keluarga Anda mungkin? Maybe you're the one coming to church Mungkin Anda nih yang ke gereja as a son or daughter, sebagai seorang anak laki atau and yet your perempuan, parents tetapi bahkan orang tuamu stay in your houses. di rumah aja, nggak ikut ke gereja. As children, Lalu mungkin kita nih we have sebagai to anak-anak, bring mari bawa our parents to the Lord. orang tua kita kepada Or might be Yesus. you are a parents, Atau mungkin Anda nih orang tua, but your children tapi anak-anak saudara are not yet saved. belum juga diselamatkan. You are to bring Saudaralah yang membawa your children anak-anak saudara to God. kepada Tuhan. Or maybe you are a wife Atau mungkin Anda seorang or a istri husband. atau seorang suami and your partner dan Anda berpartner, is not yet saved in the Lord. partner Anda belum percaya You have kepada the Yesus. obligation Anda juga punya sebuah to tanggung bring jawab untuk membawa to mereka, bring your partner membawa partner saudara to God. kepada Tuhan. One day, Satu hari ya, one of our church member salah satu dari anggota gereja kami approached me mendekati saya and she said, dan lalu dia bilang, Pastor, Pastor, yes, please pray for my husband. tolong doain suami saya. So what katanya. shall I pray for your husband? Saya tanya, Please didoain pray that apa? he will be changed. Berdoalah supaya suami saya ini berubah katanya. Okay, I will pray. Oke, saya berdoa. After a few months, Setelah beberapa bulan, come to me again dia datang lagi sama saya. and said, Lalu bilang Pastor. begini, Pastor, help me tolongin to saya pray untuk doa for my husband. buat suami And he will saya be saved. supaya dia diselamatkan. And for how many months? Dan entah berapa She kept bulan asking me to pray for her husband to be saved. dia nggak minta saya berdoa suaminya untuk diselamatkan. And there's no answer. Dan lalu nggak ada jawaban kan? So I told her, sister, Jadi saya bilang sama why dia don't we begini, change? Why don't we change our prayer? kenapa kita nggak ubah doa kita? Saya bilang. What do you mean, Pastor? Lalu dia tanya, maksudnya So gimana? your prayer must be like this. Jadi doamu pasti kayak gini nih. Lord, Tuhan, change me maksudnya doanya harusnya so that I begini. can bring my husband Tuhan ubahkan saya in the church. supaya saya bisa bawa suami saya ke gereja. Sometimes, Kadang-kadang ya, to be effective, untuk menjadi efektif, we must be first changed. kita ini yang harus pertama So kali that the berubah. people will Supaya be changed also. orang yang di They sekitar will kita see berubah. Mereka bisa The melihat Lord in your life. bahwa Tuhan ada dalam Because hidupmu. you cannot be effective one. Pardon? You cannot be an effective one Karena Anda nggak bisa jadi efektif if we are not yet changed. kalau kitanya ini nggak You berubah. cannot give. You cannot give Anda nggak bisa memberi what you don't have. apa yang Anda nggak punya kan? What I mean is this. Maksudnya begini, Before we sebelum become an effective witness for Jesus, kita ini membagikan menjadi saksi buat Tuhan Yesus, people must see mereka pun harus melihat
Jesus in us. Yesusnya di dalam The way we kita. talk, Cara kita bicara, the way we go with them, cara kita mungkin berkelakuan dengan mereka. Jesus Seperti Yesus. must be seen Yesus itu harus dilihat in our hearts, lewat hidup in kita. our lives. Dalam hidup I kita. believe Saya ini percaya we can be kita bisa an effective jadi witnesses of Jesus. pelayan yang efektif. Today, Hari ini, would you accept the challenge maukah Anda terima tantangan ini? to be part Untuk jadi bagian of the mission of Jesus, dari misi Yesus ini. to win souls Untuk memenangkan jiwa and make disciples? dan memuridkan. And this is Christianity means Dan inilah artinya sebuah that kekristenan. we should share the word of God Bahwa kita harus membagikan firman to every people, kepada setiap to orang. everyone Kepada semua that orang we encountered yang kita temui in our daily lives. dalam hidup kita sehari-hari. If you are a student, Kalau Anda seorang murid, share Jesus with your classmate. bagikan kepada teman. If you are a businessman, Kalau Anda seorang businessman, share Jesus to your partner. Anda bisa bagikan kepada partner bisnis Anda. And if you are a worker in a company, Kalau Anda ini kerja di perusahaan, share Jesus Anda juga bisa bagikan Yesus to di your situ co-workers. kepada teman-teman sekerja. One time, Satu hari ya, I met a person in the saya church. ketemu orang di gereja. He said, Dia bilang begini, Pastor, Pastor, so what can I help you? apa yang saya boleh tolongin? Saya bilang gitu. Please pray for me. Tolong doain saya So I can have a new job. supaya saya ini punya dapat kerjaan baru. Why? Kenapa? Are you planning to quit from your job? Apakah kamu ini mau keluar dari Yes, tempat Pastor. kerjaan I kamu yang will sekarang? quit my job. Iya, saya mau I keluar told him, katanya. you have a good. Loh, saya bilang bukannya Income for kerjaanmu that kind of bagus. Kenapa mau keluar? Yes, I need to go out from my job. Saya ini mau keluar, I need to resign. saya perlu resign. So what's the reason? Alasannya kenapa? Because every people in the company, every people in the company, Go on. they are already Christian. Karena semua orang di So I perusahaan need saya to udah find another Kristen. company Jadi saya harus pindah ke perusahaan for lain. me Buat to saya share Jesus to untuk everyone. membagikan firman kepada mereka. What I'm emphasizing this time, Apa yang saya mau tekankan di sini? you are Anda a adalah missionary. seorang to the company misionaris kepada where you perusahaan are di working. mana Anda bekerja. You should show Anda harus menunjukkan Jesus Yesus as you work ketika in a Anda kerja certain company. di perusahaan itu. If you're a student, Kalau Anda ini murid ya, you go to school Anda ke sekolah not because you want to graduate from your profession, bukan cuma Anda dapat nilai bagus untuk profesi You go Anda to school nanti, tapi Anda ke gereja, because ke sekolah the Lord sent you there karena Tuhan kirim to Anda become a ke sana missionary. menjadi And to misionaris bring kepada sekolah Anda students untuk for the menjaga Lord. murid-murid yang lain buat Tuhan. In your family, Nah, dalam keluargamu, you are a missionary Anda juga seorang to misionaris your own house. kepada rumahmu If sendiri. you are a father, Kalau Anda seorang act bapak, as a father bertindak sebagai by bapak, bringing membawa your wife, istrimu, your children anak-anakmu to the Lord. kepada Tuhan. And if you are a children, Nah, kalau Anda anak-anak, you have the task Anda juga punya of tugas bringing your parents. untuk membawa orang tua In the saudara di dalam Tuhan. One day, Suatu hari, one of our young people salah satu dari orang muda di tempat kami told me, bilang begini. he said to me, Dia Dad, bilang, Tuhan, because in the church people call us dad and mom, even the old sorry. ones. Mereka said- panggil bapak karena kami ini dipanggil bapak sama anak-anak, saudara. He said, Dad, so what is it? Yesterday I tried to clean the house. Kemarin saya mau coba bersihin rumah, kata anak ini. I do the washing of clothes. Saya kemarin coba cuci baju. Why? Saya tanya kenapa? So that when I invite Supaya kalau saya my undang mother mama saya and my father, dan papa saya, they cannot say no to me mereka nggak bisa bilang enggak ke because saya. I help them Karena saya kan tolongin mereka in the house. di rumah. That should the children do Itu anak-anak harusnya for begitu them buat mereka. to attract their parents Untuk menarik orang tuanya lo ikut to Tuhan. the Lord. For the Lord. Untuk Tuhan ya. So today, Jadi hari ini would you commit yourself mari komitmenkan diri to say, untuk berkata, Lord, Tuhan use me mari pakai aku to bring untuk one membawa more soul for Jesus. satu lagi jiwa buat Tuhan. Remember, this is our responsibility. Karena ini adalah tanggung jawab kita. And we will stand up. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara.
It's good to be active in the church. Sangat baik untuk Anda ini aktif di gereja. It's good to be a part of the worship team. Sangat baik untuk menjadi bagian dari tim penyembahan. But I want you to be reminded Tapi saya rindu saudara diingatkan that the mandate of Jesus bahwa mandat Yesus is not just to become a part of the church. bukan cuma jadi bagian dari gereja, It's not just to become a part of a worship team. bukan menjadi bagian dari penyembah It's not saja, just to sit down on the chair, bukan hanya duduk di kursi Anda, but we are to win souls tapi kita harusnya memenangkan jiwa and make disciples dan memuridkan for Jesus. kepada Yesus. How many of us today, as you close your eyes, Mari tutup mata sama-sama. would commit yourself, Lord, Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, I want to give my life to you. aku mau Engkau dalam hidupku. Use me Pakai aku to bring one more souls to untuk Jesus. membawa satu lagi jiwa kepadamu. If this is your prayer Kalau today, ini doa Anda pagi ini, I will pray. I will Saya help you mau- in prayer. saya akan mari berdoa sama-sama. Last Thursday night when I ministered in Semangat. Harvey, Waktu Kamis kemarin, waktu saya pelayanan di Harvey, saudara, there was one person ada satu orang, and he asked me, Pastor, lalu dia minta, Pastor, please pray for me. tolong doain saya. What can I pray for you? Saya apa yang mau saya doain? I want God to use me Saya mau Tuhan pakai saya to a certain Muslim village untuk beberapa orang kepercayaan and yang share hijau, them the word of God. untuk membagikan firman Tuhan. Pastor, Pastor, I need the anointing of the Holy Spirit. saya butuh sungguh pengurapan dari Roh Kudus. Please pray for me. Tolong doakan saya, I katanya. began to pray for him. Dan kami berdoa buat dia. Fell down in the presence of Lalu God, dia rebah dalam hadirat Tuhan. and he keeps on touching his body. Dan dia terus pegangin that badannya. something he felt. Ada his sesuatu body. yang dia rasa dalam And I tubuhnya. said to him, Lalu dia bilang begini, receive the anointing of the Holy Spirit. saya bilang terima urapan dari Roh You Kudus. cannot be effective witness of Jesus Anda nggak bisa jadi saksi yang efektif without the anointing tanpa pengurapan of the Holy Spirit. dari Roh Kudus. So today, Jadi hari ini, will you commit yourself? If you are a young person, kalau Anda orang muda, commit yourself mari komitmen to the work of the Lord. kepada pekerjaan Tuhan. If you are a matured one, Kalau Anda orang dewasa, you still have a time Anda ambil waktu to bring more souls. untuk membagikan lebih lagi jiwa-jiwa Jesus. buat Tuhan As you Yesus. close your eyes, Waktu Anda ini tutup how mata, many of you berapa banyak dari would Anda say, yes, Lord, here I am. mau berkata, Tuhan ini aku, Anda boleh angkat I tangan offer Anda. my life to you, Lord, Aku persembahkan hidupku by kepadamu. lifting up your hands to God. Anda boleh angkat tangan, And I will saudara. pray for you. Saya today. akan berdoa buat saudara. Yes, I can see hands being raised as we close our eyes. Waktu boleh Everyone tutup of us, matanya saudara, close your jangan eyes. lihat kanan kiri. No one sees you raising up your hand. Tidak ada yang boleh lihat kanan kiri ya. Tidak ada yang lihat So Anda as you angkat lift tangan. your hands to the Lord, Ketika Anda angkat tanganmu di hadapan the Tuhan, Spirit of God knows you, Roh Tuhan kenal siapa and He will saudara. fill you today Dia akan penuhi engkau hari with ini this anointing dengan pengurapannya for you buat Anda to become effective jadi efektif in bringing souls to Jesus. dan membawa jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Keep raising up your hands. Mari terus angkat tanganmu. And as you lift your hands to the Lord, Dan ketika engkau I angkat want tangan, you to come forward and we will pray for you. bolehkah Anda maju ke depan dan saya mau berdoa buat Come saudara. quickly. Boleh maju dengan We cepat will pray saudara. for you today. Kami akan berdoa buat Anda. Would you please, your right hand, Boleh angkat tanganmu yang kanan, place it to your head, taruh your di atas forehead, kepalamu, di and your left dahimu, hand dan tangan kirimu to your heart, pegang hatimu saudara. and tell it to the Lord. Dan bilang sama Tuhan, Everybody, mari semua. Lord, Tuhan, today hari ini I give you, aku berikan My kepadamu heart. hatiku. use me Pakai aku for your kingdom. untuk kerajaanmu. I make available Aku bersedia of my life dari hidupku to share untuk membagikan God's word, firman Tuhan, to win untuk memenangkan more souls lebih banyak jiwa and disciple them dan memuridkan mereka to you. buat Engkau. Use my life, Lord, Pakai hidupku Tuhan, in Jesus' name. dalam nama Yesus. Now stay where you are. Father God, once again, we give you Bapa, all the glory kami and berikan honor semua kemuliaan in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Let the word Biar that firman-Mu we have heard today yang kami dengar hari ini will not return void to you, biar tidak menjadi but it sia-sia, will sink tapi dia akan mencari deep down in our hearts, begitu dalam and dalam we will hati kami. commit
Dan kami akan komitmenkan ourselves, hati kami, not hidup just kami. today, Bukan cuma di sini, but beginning today tapi mulai hari until ini your second coming, sampai kedatanganmu, we will win souls kami akan memenangkan and we jiwa will make disciples dan memuridkan until you come. sampai engkau datang. Use every one of us. Pakai setiap mereka Tuhan. Use this whole congregation Pakai semua jemaat in Jesus' name. dalam nama Yesus. And everybody say, Mari semua shout, berkata, Amen. Amin.